Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman shadiqan wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah banyak melimpahkan karunia nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat yang terbesar, yaitu diberikannya kita nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita semua, serta menjauhi akan larangan-larangannya. Dan juga kita diberikan berupa nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang paling mulia ini, yaitu di rumahnya Allah, yaitu dalam rangka kita tujuan beribadah, mengabdi taat, menjalankan perintah-perintahnya, yaitu dengan menyembah kepadanya dengan keikhlasan semata-mata ingin mendapatkan keridhaan-Nya. Dan tidak lupa kita juga mengucapkan salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dalam pertemuan kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kita tentang masalah ilmu tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama, yaitu mengetahui akan makna dua kalimat syahadat, yaitulah yang dikata ilmu usuluddin dan ilmu tauhid, dan ialah yang dikehendaki sebutannya di kitab ini. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal pada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang wajib baginya dan yang mustahil padanya dan yang harus padanya. Demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan yang mustahil dan yang harus, sebagaimana akan nanti tersebut bahwa sekalian ini masuk pada makna dua kalimat syahadat jiwa adanya. Jadi di kitab ini disebutkan di dalam rukun Islam, di dalam rukun iman, terutamanya di dalam rukun iman, itu semuanya itu akan masuk ke dalam makna dua kalimat syahadat.
Jadi kalau rukun Islam itu yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah pengucapan dua kalimat syahadat. Jadi syahadat ini pengakuan. Makanya di dalam dua kalimat ini terkandung dua tauhid. Yang pertama adalah tauhid kepada Allah. Yang kedua adalah tauhid kepada Rasul, yaitu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam rukun Islam yang pertama. Sementara dalam rukun iman itu ada 6 perkara. Makanya ketika malaikat Jibril menjumpai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam wujud bukan aslinya, dia menyerupai seorang manusia berpakaian putih, berserban putih, dan rambutnya sangat hitam, dan tidak ada tanda-tanda daripadanya itu seperti orang yang berpergian jauh atau dalam keadaan musafir. Pokoknya bersih lah. Nah, itulah malaikat Jibril menyerupai bentuk seorang manusia. Dia menjumpai Nabi ketika Nabi itu di majelisnya bersama para sahabat-sahabatnya di dalam Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Ketika itu malaikat Jibril datang dan mengucapkan salam kepada Nabi kita dan dijawab oleh Nabi kita. Lalu malaikat Jibril tadi yang menyerupai seorang manusia, dia mendekat kepada Nabi. Begitu dekatnya. Jadi antara jarak lututnya orang tersebut tadi, malaikat Jibril tadi yang menyerupai bentuk sosok manusia tadi, ditempelnya lututnya dengan lutut Nabi. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang masalah iman. Apa itu iman? Lalu Nabi kita menjawab, al-iman an tu'mina billah. Iman itu yang pertama engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatih, yang kedua kepada para malaikat-malaikatnya. Yang ketiga wa kutubih, dan kepada kitab-kitabnya. Yang selanjutnya wa rusulih, kepada nabi dan rasulnya. Selanjutnya wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, hari kiamat. Yang terakhir yang keenam, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kau beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Jadi itulah antara dialog bagaimana seorang malaikat Jibril dia menyerupai seorang manusia, dia menjumpai Nabi kita dan dia bertanya tentang masalah keimanan. Apa itu iman? Apa itu yakin? Apa itu keyakinan? Ini masuk di dalam perkara ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu keyakinan. Maka dijawab Nabi, antu'mina billah. Yang pertama engkau beriman kepada Allah. Yakin engkau kepada Allah bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang sebenar-benarnya yang wajib untuk disembah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan adalah Allah. Itulah yang pertama, beriman kepada Allah.
walaupun Allah itu tidak kelihatan zatnya, seperti apa zatnya Allah itu. Mungkin di antara kita semua tidak pernah melihat akan zatnya Allah sampai detik sekarang. Kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, maka kita menyembah kepada Allah itu tidak kita lihat dia. Cuma kita diperintahkan hanya untuk menyembah melalui sholat, menyembah kepada Allah. Tapi tidak bisa kita lihat zatnya itu seperti apa. Lalu kenapa kita bisa yakin kepada sesuatu zat yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita? Kenapa kita bisa yakin dan percaya? Karena sementara menurut logika akal sehat kita, sesuatu yang nampak, yang bisa dilihat dengan mata kepala, baru kita yakin dan percaya. Nah, sementara ini yang kita sembah dari dulu sampai sekarang, Tuhan yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Tapi kenapa kita bisa yakin dan percaya bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang sebenar-benarnya, sementara kita tidak pernah melihat zatnya sampai sekarang? Begini Bapak Ibu sekalian, tidaklah sesuatu zat, tidaklah sesuatu zat yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita itu tidak ada bendanya. Bisa kita sepakati? Tidak semua zat yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita, dengan mata kita, itu tidak ada bendanya atau zatnya. Contoh, ini kita jangan ke Allah dulu ya. Allah nggak akan terjangkau dengan akal sehat kita karena terbatas ini. Kuman, bakteri, virus bisa kita lihat dengan mata kepala kita? Bisa? Nggak bisa. Contoh ini, di jari tangan kita ini, di kuku kita ini ada bakteri banyak, tapi nggak kelihatan seperti apa bentuknya. Kalau kita lihat dengan kasat mata kita, dengan mata kepala kita, tidak bisa terlihat. Karena begitu sangat halus. Jadi kalau kita di sekolah dulu pakai apa? Yang sekolah pakai alat bantu apa? Alat mikroskop. Baru tuh kelihatan seperti apa bentuk bakteri, kuman dan virus tadi. Itu yang menciptakan siapa? Yang menciptakan Allah. Itu makhluknya. Apalagi yang menciptakan bakteri, virus, kuman tersebut. Bagaimana kita melihatnya? Dulu Pak, itu contoh kecil. Ini kita rasakan apa dalamnya? Rasa sejuk dan dingin. Tentu ada udara yang kita rasakan di kulit kita masing-masing. Tapi apakah udara itu bisa kita lihat? Bisa tak? Bagaimana bentuk udara yang kita rasakan? Bisa nggak dilihat? Tapi cuma bisa kita rasakan di tubuh kita, di kulit kita. Yang menciptakan udara siapa? Allah. Makhluk yang dijadikannya saja kita tidak bisa melihatnya dengan mata kepala. Apalagi yang menjadikan makhluk itu semua. Jadi timbul pertanyaan, kenapa Allah tidak bisa dilihat di dunia ini?
itu pernah dicoba oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Musa itu Pak, dia sudah diangkat menjadi nabi dan rasul di sebuah bukit Tur Sina. Disitulah dia berbicara-cara dengan berdialog kepada Allah, tapi tak bisa dilihat. Lalu Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, Rabbi arini unzur ilaika. Wahai Tuhanku, tunjukkanlah zatmu itu supaya aku bisa melihat kepadamu. Lalu dijawab sama Allah, ya Musa, lan tarani, kamu tidak bisa melihatku di dunia ini, tak bisa engkau melihatku. Tapi Nabi Musa tetap dia ingin melihat Allah. Apakah Nabi Musa tidak beriman kepada Allah? Oh tidak, dia Nabi lagi Rasul. Dia bercakap-cakap, berdialog kepada Allah. Lalu bagaimana? Terus memintanya Nabi Musa supaya hatinya lebih tenang. Dia punya hati lebih tenang, melihat keindahan seperti apa zatnya Allah itu. Seperti apa luar biasanya zatnya Allah itu. Tapi Allah katakan tidak bisa, lantaroni, kamu tidak bisa melihat wahai Musa. Tapi karena Nabi Musa terus meminta, baiklah Allah kabulkan permintaannya. Ketika sebuah nur saja, cahaya saja ditampakkan di atas bukit yang begitu besar, baru cahaya saja, lantas bukit yang besar itu pun hancur lebur dan Nabi Musa jatuh pingsan. Karena dasarnya seperti kalau ibaratkan meledak itu bukit yang besar. Itu baru nurnya Allah, cahayanya saja, bukan zatnya, hanya nur saja, hanya cahaya Allah. Kata Allah, kalau engkau seandainya bukit yang besar itu tetap kokoh dengan kedatangan nurnya Allah, maka Nabi Musa dapat melihat Allah. Itu masih cahayanya saja, itu sudah hancur itu. Berarti Allah tidak bisa dilihat di dalam dunia ini. Lalu kapan kita bisa melihat Allah? Kapan? Kapan Bu? Nanti kalau kita sudah mati. Saya mati, bapak mati, ibu mati, semua mati ini. Ini bakal mati semua kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang punya nyawa pasti akan merasakan mati. Cuma nunggu giliran aja masing-masing, ya kan? Kalau mau bapak duluan, saya belakangan, ya nggak apa-apa. Mati semua. Intinya mati semua. Tapi nanti ketika kita semua mati, tapi masih di alam barzah pun kita, baru nanti dibangkitkan kita di hari kiamat dalam keadaan bertelanjang bulat, tidak beralas kaki, tidak dalam berkhitan, tidak disunat kita, balik lagi itu. Daging kulup itu balik lagi. Tidak ada selai benang gunung melekat, baik laki-laki atau perempuan. Lah malu kita, mana ada lagi mikir-mikir orang. Di hari kiamat itu udah tunduk aja, ketakutan kita semua. Gak ada lagi mikir nengok sana nengok sini, gak ada lagi. Saking dahsyatnya itu kejadian hari kiamat nanti ketika kita dibangkitkan di akhirat nanti, dikumpulkan untuk manusia. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, engkau akan bisa melihat Tuhanmu pada hari akhirat nanti. Pada hari akhir nanti. Ketika kita di dalam surga,
Ini yang bisa melihat Allah ini hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin kepada Allah ketika dia hidup di dunia, masuk ke dalam surga, maka dia akan melihat Allah ketika dia di dalam surga. Seperti apa zatnya Allah? Maka kenikmatan yang paling besar yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah ketika hidup di dunia, maka nikmat yang paling besar di surga itu adalah melihat zatnya Allah. Bahkan Nabi mengatakan melihat zatnya Allah itu seperti kita melihat bulan purnama yang begitu indah sinarnya ketika di malam hari. Tidak ada hijab lagi, tidak ada penghalang lagi. Langsung kita lihat Allah. Cuma syaratnya beriman. Ya, orang kafir, orang munafik selamanya tidak bisa melihat Allah. Mereka tidak kenal kepada Allah. Mereka tidak diizinkan untuk melihat Allah. Karena bisa melihat Allah itu ketika kita masuk ke dalam surga. Dan nikmat yang paling tinggi di dalam surga itu adalah melihat yang zatnya Allah. Lalu untuk menanamkan keyakinan kita kepada Allah, walaupun kita tidak bisa melihatnya di dunia ini, macam mana? Yaitu tadi, akal kan Allah kasih. Ada akal baik, Bu, akal sehat ada ya. Sesekali dipergunakan untuk memikirkan kebesaran Allah. Karena lebih baik, sebagian ulama mengatakan lebih baik kita beribadah selama 70 tahun. Kalau kita memikirkan dengan akal sehat kita tentang kebesaran ciptaan Allah. Bagaimana Allah menciptakan matahari yang begitu besar, yang begitu terang. Yang dari matahari itu menjadi sumber juga kehidupan kita ya. Kalau nggak ada matahari macam mana kehidupan kita? Hah? Mati gitu ya. Gelap aja ya kan? Beku gitu. Kalau nggak ada matahari. Gimana Allah menciptakan bintang? Rupanya bintang itu lebih besar daripada matahari. Tapi jumlah bintang itu lebih banyak daripada matahari. Tapi bintang itu rupanya lebih besar dari itu. Kalau anak-anak kita di sekolah belajar apa namanya tentang planet-planet itu, pelajaran apa? Hah? Bukan apa? Pelajaran IPA. IPA ya? Ya, itu dipelajari itu di sekolah. Termasuk saya dulu. Kita pelajari itu tentang planet-planet itu. Mereka mengitari matahari, ya kan? Termasuk bumi. Siapa yang menciptakan matahari? Kalau dikumpulkan seluruh manusia di alam dunia ini semuanya, tentu kalau ditantang untuk menciptakan matahari nggak akan ada yang mampu. Ada yang bisa menciptakan matahari, ada matahari buatan, tapi masih kalah dengan matahari ciptaan Allah. Mana bisa tertanding? Sampai Allah tantang, coba buat aja sayap nyamuk. Sayap nyamuk kayak mana besarnya, Pak? Coba buat itu. Coba kita bisa nggak buat sayap nyamuk? Nggak ada yang bisa. Ada bisa. Sayap nyamuk ini nggak bisa. Iya kan? Lalu kenapa bisa menciptakan kapal terbang yang bisa terbang? Kapal selam yang bisa menyelam di dasar lautan. Kalau kita pikir-pikir kagum gitu kan. Hebat manusia itu. Bisa menciptakan kapal terbang, besi bisa terbang coba. Kalau orang yang dulu naik haji, naik kapal laut berbulan-bulan ya kan. Kalau sekarang hanya berapa jam aja kan? 17 jam Pak. 8 jam. 8 jam. Cepet ya. Coba naik kapal laut sampai berbulan-bulan itu.
Ada yang 3 bulan, 4 bulan. Kalau nggak salah saya orang dulu. Bisa. Tapi ingat, yang menciptakan manusia yang hebat tadi, yang jenius tadi otaknya itu siapa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, termasuk otak yang ada di dalam kepala. Siapa yang menciptakan? Itu otak manusia dari nutfah. Dari nutfah. Iya, Pak. Nutfah apa, Pak? Nah, air yang memancar. Itulah kejadian kita. Lalu lama-lama menjadi alaqah, segumpal darah. Lama-lama jadi mudghah, segumpal daging di dalam rahim perempuan. Inilah hasilnya kita nih. Hasil dari ciptaan Allah. Jangan bilang kita yang menciptakan. Itu anak cucu sampai jadikan. Jangan bilang kita, Pak, saya menciptakan anak yang cantik. Aku lah, istriku. Masa itu rusak iman itu. Bukan. Yang menciptakan itu Allah. Loh, ada orang yang berumah tangga sudah menikah, laki-laki dan perempuan, ketemu jodohnya, menikah, ya. Jadi kalau anak-anak lajang, kalau mau seperti itu nikah dulu. Tapi yang paling penting kerja dulu, baru nikah. Jangan kerja nggak ada udah nikah misalnya orang tua nanti, ya. Nah, kerja dulu, sekolah dulu baik-baik. Kejar cita-cita mesti di langit. Nah, nanti dengan ada jodohmu itu, ada kerja, ada jodoh. Otomatis saja Allah kasih. Nah, ada orang berumah tangga menikah bertahun-tahun sampai sekarang nggak punya keturunan. Kalau memang kamu yang menciptakan tuh anak, kenapa sampai sekarang ada seseorang laki-laki dan perempuan menikah bertahun-tahun sampai sekarang tidak punya anak? Itu aja. Termasuk abang ipar saya sendiri, seorang dokter. Orang dokternya abang sepupu saya, dokter. Tapi sampai sekarang tidak dikaruniai anak. Padahal dia dokter. Dokter kan lebih hebat kan gitu, pengetahuan tentang masalah kesehatan manusia. Tapi dia sekarang tidak punya anak. Dia dokter, istrinya dokter. Sampai sudah bertahun-tahun berumah tangga, sampai sekarang tidak dikaruniai anak. Akal sehat kita berpikir, masuklah imanku, yakinku kepada Allah. Iya benar, Allah lah yang menciptakan manusia, bukan saya. Saya hanya hukum sebab musabab saja. Kadang-kadang pun tidak bisa menghasilkan. Semua ada dalam kekuasaan Allah. Gampang beriman kepada Allah. Makanya saya heran sama orang Yahudi. Otaknya pintar-pintar. Sebetulnya itu dalam Quran dijelaskan. Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Turunan dari golongan Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu pintar-pintar itu. Cerdas-cerdas dia punya otak. Orang Israel Yahudi itu pintar-pintar. Tapi kenapa mereka nggak beriman kepada Allah? Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hati mereka dari kebenaran. Allah tak kasih hidayah. Padahal itu orang Yahudi, orang Israel. Itu nenek moyangnya itu seorang nabi. Itu Nabi Ibrahim. Dia punya 2 istri. Yang pertama namanya Siti Sarah, yang kedua namanya Siti Hajar.
Siti Hajar inilah yang menurunkan Nabi Ismail. Itulah bangsa Arab. Itulah turunnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Siti Sarah memiliki anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak ini mempunyai anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub inilah yang menurunkan bangsa Israel, orang Yahudi, suku Yahudi. Padahal nenek nenek moyang mereka itu adalah seorang nabi lagi rasul, bersumber daripada Nabi Ibrahim. Tapi kenapa mereka tidak mau? Makanya Masjidil Aqsa kan jadi rebut-rebutan sama Palestina sekarang kan? Ya karena itu. Mengapa mereka tidak beriman? Karena Allah tidak menghendaki mereka untuk beri. Allah tutup hati mereka dari kebenaran. Jadi kenapa kita bisa beriman? Karena beriman itu tidak hanya bisa mempergunakan akal sehat, tapi juga mempergunakan hati. Makanya dalam iman itu tasdiqun bil qalbi, membenarkan dalam hati tentang masalah keimanan. Setelah kita berpikir tentang kebesaran Allah, ciptaan Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. Langit aja berapa lapis lah? 7 kan? Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas ketujuh ada namanya Sidratul Muntaha. Yang di atasnya lagi ada lautan. Di atasnya lagi ada arasnya Allah. Jadi makhluk yang paling besar, yang paling tinggi adalah arasnya Allah. Kita ini berada di mana nih? Langit mana nih? Langit pertama kita nih, Pak. Matahari, bintang, planet-planet masuk kita ini kan planet namanya, planet bumi namanya ya. Tapi di sini Allah jadikan tempat kehidupan. Ini kita berada di langit pertama ini. Ini Pak, kita di langit pertama nih seperti begini umpamanya. Kita punya cincin. Nah, cincin itu diletakkan di padang pasir yang sangat luas. Kecil kali nggak gitu? Kecil kali. Makanya langit itu nggak ada ujungnya, ujung pangkalnya nggak ada. Makanya kalau ada seorang astronot yang pergi ke angkasa, dia nggak jumpai itu mana pangkal langit, mana ujung langit, karena nggak bisa dijangkau. Seperti apa besarnya langit yang pertama itu? Itu masih langit yang pertama. Belum lagi langit yang kedua, belum lagi langit yang ketiga, keempat dan seterusnya. Dan setiap langit itu ada para malaikat di atasnya. Makanya ketika Nabi kita mengadakan perjalanan Isra wal Mi'raj bersama malaikat Jibril, itu Nabi kita itu melihat di langit pertama ada malaikat lagi ruku, nanti yang kedua mungkin ada yang lagi sujud. Semuanya bertasbih memuji Allah, para malaikat yang di langit sana. Makanya para malaikat itu dikenal namanya penduduk langit. Kita penduduk bumi. Begitu mudahnya kita beriman kepada Allah. Tapi makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan adalah arasy. Itu ada 8 malaikat yang memikulnya. Dia seperti kubah dipikul sama malaikat hamalatul arsy. Itu malaikat yang besar kali itu, Pak. Lebih besar daripada malaikat Jibril. Nah, nanti kita ada pembahasannya ke rukun keberapa? Kedua. Sekarang kita cerita tentang kebesaran Allah. Nah, coba kita pikirkan lagi. Itu di lautan, di dalamnya itu Allah ciptakan apa itu? Berbagai macam bentuk ikan.
Mulai dari ikan yang besar sampai ikan yang sekecil-kecil. Tapi ingat, kita pikirkan dengan akal sehat kita. Ikan itu diambil di laut, segala pakai pukat apa diambil, yang mulai pukat besar, pukat harimau ini paling besar, sampai seluruh manusia mengambil ikan dari belahan dunia ini, dengar negara manapun dia tinggal, semuanya memiliki lautan, semua ikan diambil sampai sekarang. Tapi ternyata ikan nggak pernah ada habis-habisnya. Tetap masih ada orang ambil ikan di laut sampai sekarang. Banyak. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Mudah aja begitu. Orang memang dia ciptakan itu semua untuk manusia. Semuanya untuk makhluk. Bukan hanya manusia, binatang pun ada. Burung-burung kan ada juga makan di laut kan? Semua binatang-binatang pun ikut makan. Bukan manusia, tapi nggak ada habis-habisnya. Itu masih di laut. Belum lagi di air tawarnya kan? Masya Allah. Jadi gampang beriman pada Allah. Ya Pak. Belum lagi kita pikirkan tentang kejadian kita nih, Pak. Pak, maaf ya Pak ya. Bapak dulu pernah muda kan? Pernah kan? Bagaimana bentuk muda kita? Gagah betul Pak ya. Tapi dengan seiring perjalanannya waktu, semuanya berubah. Siapa yang berubah? Allah. Dulu rambut hitam jadi putih. Dulu janggut hitam jadi putih. Dulu mata terang jadi kabur. Rabun dekat, rabun jauh. Telinga yang begitu jelas pendengarannya jadi peka. Pernah saya datang ke rumah teman, neneknya itu umurnya sekitar hampir 80 tahun. Jadi saya panggil, "Nek, permisi ya Nek, mau ke kamar mandi." Gak denger nenekku, gak denger. Jadi kayak mana ngomongnya? Terus, Nek. Mana mungkin awak sama kayak gitu kan? Nah itulah. Dari diri kita aja sudah ada tanda-tanda kebesaran. Nih, dulu kita kan masih muda juga ya Pak. Pernah kita muda macam anak-anak tuh yang remaja tuh. Enggak ada janggut. Saya dulu Pak, saya kaji diri saya ya. Saya dulu muda juga seperti itu. Tak ada janggut saya, tak ada jambang saya, tak ada semuanya. Bersih aja gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kok bisa tumbuh nih jenggot tumbuh, jambang tumbuh. Enggak pernah pakai obat saya. Supaya pakai jambang, pakai jenggot, pakai obat. Obat apa namanya? Petumbuh rambut. Bulu tuh pakai obat Firdaus itu ya. Oleh semua tidak ada. Ya alami aja segini. Waktu tumbuh janggut kumis pertama itu kaget saya. Kok tumbuh jenggot mak? Kok macam bapak-bapak terakhir? Tumbuh jenggot. Saya cabutin. Cuk pakai apa tuh kan? Cabutan bulu itu. Karena malu ya kan. Masih sekolah STM kelas 2 udah tumbuh jenggot. Tapi waktu saya ngaji kepada guru saya masih hidup biasa. Namanya Ustadz Bakhtiar Wahid. Itu guru saya tuh Pak. Dah, apa katanya? Manjang janggut ini hukumnya sunnah Nabi. Dapat pahala. Oh ya Ustadz, saya panjangkan janggut. Sampai saya ditegur sama guru saya di sekolah STM dulu. Kau pakai jenggot macam orang tua kau kata. Hah? Kau masih muda pakai jenggot? Ini Pak, bukan masalah tua atau mudanya. Ini sunnah Nabi. Siapa yang panjangkan berpahala. Bahkan Ustaz itu mengatakan
Ada yang lain mengatakan ini bisa bergantungan malaikat di sini. Entah betul enggak, mana dalilnya kan? Pokoknya begitulah kata orang itu buat semangat kita. Nah, hal begitu. Memang betul lah. Sejarah Nabawiyah itu, Nabi itu jenggotnya lebat loh. Gini. Maka ketika Nabi itu kalau baca Quran gerak-gerak janggutnya. Nabi itu berjenggot memang. Menjenggot orang Arab ya beda lah sama orang Asia itu. Orang Arab gini jenggot besar. Apalagi jenggot orang Pakistan ya. Tapi dalam mazhab kita sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Tapi dalam mazhab yang lain wajib. Dalam mazhab Imamnya Hanafi wajib. Untung aja lah ada mazhab Imam Syafi'i. Kalau enggak, yang suka nyukur jenggot berdosa. Ini dalam hukum fikihnya. Kembali kepada tauhid tadi, bertumbuhan jenggot bertumbuh, jenggot jambang. Saya berpikir, kalaulah memang aku yang menumbuhkan jenggot jambang ini, kutumbuh-tumbuhi lebih cantik lagi, kenapa kan? Tapi segini-segini juga ya. Ada orang yang jenggotnya 3 helai aja, panjang pula. Sunnah Nabi. Walaupun 3 helai. Apa jadi? Menunjukkan siapa yang menumbuhkan ini? Allah. Makanya dalam dirimu sendiri ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kamu mempergunakan akal sehat yang dikasih Allah. Luar biasa Allah. 2 tangan, 10 jari. Siapa yang mekanik mesin ini? Hah? Ada. Saya tengok di bengkel, puter. Hebat Allah. Dengan tangan ini bisa semua orang bekerja kan, Pak? Dengan keahliannya masing-masing. Seorang petani bisa mencangkul sawah pakai tangan 10 jari. Tukang jahit pakai tangan. Tukang jahit sepatu pakai tangan juga. Siapa yang ciptakan? Hebat Allah. Berarti ya Allah. Innallaha sami'un alim. Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hebat. Tengok muka kita aja beda-beda. Coba sama semua. Aneh gitu ya kan. Enggak pandai, tengok beda-beda muka. Masya Allah. Beda-beda baik. Belum lagi warna kulit. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning langsat. Begitulah Allah menciptakan, menunjukkan kebesarannya kepada kita. Ini mudah aja beriman kepada Allah. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini, tapi kalau kita mempergunakan akal sehat kita dan hati kita untuk meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. La ilaha illallah. Selesai. Masuk Pak ya? Udahlah, tutup aja lah ya. Iya Pak ya? Udah masuk? Iya, gitu ya Pak ya. Ya, sampai di sini aja lah ya. Apa yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya Pak? Udah. Nanti udah masuk Pak ya. Kita tutup dengan doa Pak ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana warhamna والوالدين وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا
وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم